ketika kita mengamalkan zikir sir, maka pada saat bersamaan seluruh anggota badan kita juga mengamalkan zikir. Akan tetapi ketika kita mengamalkan zikir lisan, maka hanya lisan kita saja yang mengamalkannya. Jika asma Allah diucapkan sekali saja dengan lisan, itu disebut zikir mengingat lisan. Namun jika nama Allah diingat dengan hati, maka itu akan sebanding dengan 35 juta ucapan-ucapan zikir lisan. Itulah zikir hati atau zikir sir. Ada 35 juta pembuluh darah dalam tubuh, dan semua terhubung ke jantung. Jika nama Allah Subhanahu wa ta'ala diucapkan bahkan sekali saja dengan hati, maka semua yang mengalir mengucapkan juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, berzikirlah kepada Allah dengan zikir khamilan." Abu Dzar bertanya, "Apa itu khamilan?" Sabda Rasulullah, "Khafi atau dalam hati." Dalam Mizan Al-Hikmah 3435. Tahap pertama zikir adalah zikir lisan, kemudian zikir kolbu yang cenderung diupayakan dan dipaksakan. Selanjutnya zikir kolbu yang berlangsung secara lugas tanpa perlu dipaksakan. Serta yang terakhir adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkuasa di dalam kolbu, disertai sirnanya zikir itu sendiri. Inilah rahasia dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Siapa ingin bersenang-senang di taman surga, perbanyaklah mengingat Allah." Tanda bahwa sebuah zikir sampai pada sir atau nurani yang terdalam yang menjadi tempat cahaya penyaksian adalah ketika pelaku zikir dan objek zikirnya lenyap tersembunyi. Zikir sir terwujud ketika seseorang telah terliputi dan tenggelam di dalamnya. Tandanya, apabila engkau meninggalkan zikir tersebut, ia tak akan meninggalkanmu. Zikir tersebut terbang masuk ke dalam dirimu untuk menyadarkanmu dari kondisi tidak sadar kepada kondisi hudur atau hadirnya kolbu. Salah satu tandanya, zikir itu akan menarik kepalamu dan seluruh organ tubuhmu sehingga seolah-olah tertarik oleh rantai. Indikasinya, zikir tersebut tidak pernah padam dan cahayanya tak pernah redup. Namun, engkau menyaksikan cahayanya selalu naik turun, sementara api yang ada di sekitarmu senantiasa bersih menyala. Zikir yang masuk ke dalam sir terwujud dalam bentuk diamnya si pelaku zikir, seolah-olah lisannya tertusuk jarum, atau semua wajahnya adalah lisan yang sedang berzikir dengan cahaya yang mengalir darinya. Ketahuilah, setiap zikir yang disadari oleh kolbumu didengar oleh para malaikat penjaga, sebab perasaan mereka beserta perasaanmu. Di dalamnya ada sir, sampai saat zikirmu sudah gaib dari perasaanmu, karena engkau sudah sirna bersama Tuhan. Zikirmu juga gaib dari perasaan mereka. Kesimpulannya, berzikir dengan ungkapan kata-kata tanpa rasa hudur atau kehadiran hati disebut zikir lisan. Berzikir dengan merasakan kehadiran kolbu bersama Allah itu disebut zikir kolbu. Sementara berzikir tanpa menyadari kehadiran segala sesuatu selain Allah disebut zikir sir. Itulah yang disebut dengan zikir khafi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu atau nafsika, dengan merendahkan dirimu dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai." Quran surah 7 ayat 205. Rezeki lahiriah terwujud dengan gerakan badan. Rezeki batiniah
terwujud dengan gerakan kolbu. Rezeki sir terwujud dengan diam, sementara rezeki akal terwujud dengan fana dari diam, sehingga seorang hamba tinggal dengan tenang untuk Allah dan bersama Allah. Nutrisi dan makanan bukanlah konsumsi rohani, melainkan konsumsi badan. Adapun yang menjadi konsumsi rohani dan kolbu adalah mengingat Allah, zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang beriman dan kolbu mereka tentram dengan mengingat atau zikir kepada Allah. Semua makhluk yang mendengarmu sebenarnya juga ikut berzikir bersamamu, sebab engkau berzikir dengan lisanmu, lalu dengan kolbumu, kemudian dengan nafsmu, kemudian dengan rohmu, selanjutnya dengan akalmu, dan setelah itu dengan sirmu. Bila engkau berzikir dengan lisan, pada saat yang sama semua benda mati akan berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan kolbu, pada saat yang sama alam beserta isinya ikut berzikir bersama kolbumu. Bila engkau berzikir dengan nafsmu, pada saat yang sama seluruh langit beserta isinya juga turut berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan rohmu, pada saat yang sama singgasana Allah atau ars beserta seluruh isinya ikut berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan akalmu, para malaikat pembawa ars dan roh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala juga ikut berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan sirmu, ars beserta seluruh isinya turut berzikir hingga zikir tersebut bersambung dengan zatnya. Imam Al-Baqir dan Imam Asy-Syadiq berkata, para malaikat tidak mencatat amal soleh seseorang kecuali apa-apa yang didengarnya. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu atau nafsika, tidak ada seorang pun yang tahu seberapa besar pahala zikir di dalam hati dari seorang hambanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Di dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, zikir diam atau khafi 70 kali lebih utama daripada zikir yang terdengar oleh para malaikat pencatat amal. Al-Hadis. Bila sang hamba mampu melanggengkan zikir khafi, maka ia akan merasakan kehadirannya di semua tempat dan merasakan pengawasannya dan jutaan nikmat-nikmatnya. Perasaan akan kehadirannya ini akan mencegah sang hamba dari berbuat dosa dan maksiat. Jika di hadapan anak yang sudah akil balik saja manusia malu untuk berbuat dosa dan membuka auratnya, maka bagaimana ia tidak malu untuk membuka auratnya di hadapan sang Khalik? Mengapa kita tidak merasa sungkan dan malu berbuat hal-hal yang tidak layak di hadapan sang Khalik? Itu karena keyakinan kita atas kehadirannya di setiap eksistensi tidak sebagaimana keyakinan kita ketika kita melihat kehadiran sang anak yang akil balik tersebut. Apabila kita ingin mencapai keyakinan seperti ini, kita mesti mempersiapkan latihan-latihan untuk melaksanakan zikir khafi sampai pada suatu tahapan di mana hati kita berzikir secara otomatis, seperti gerak detak jantung dan tarikan-tarikan nafas kita yang tidak kita kendalikan. Imam Ali Zainal Abidin di dalam doanya, Ilahi, ilhamkanlah kepada kami zikir kepadamu di kesendirian maupun di keramaian, di malam hari maupun di siang hari, secara terang-terangan maupun secara rahasia atau sembunyi, di saat gembira maupun di saat kesusahan. Jadikanlah hati kami menjadi senang dengan berzikir al-khafi. Dalam kitab Bihar Al-Anwar 94 151. Wallahu a'lamu bishawab.